Ingin mata batin Anda terbuka, cukup amalkan surat Al-Ikhlas dengan cara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Jumpa lagi dengan saya di channel Konik TV. Nah, pada video kali ini saya ingin meng-share seputar masalah mata batin atau yang sering disebut dengan indera keenam. Nah, mata batin merupakan kemampuan yang tidak dimiliki oleh semua orang, walaupun setiap orang memiliki potensi untuk membuka mata batin di dalam dirinya. Dengan kata lain, setiap orang sebenarnya sudah ada bekal untuk memiliki indera keenam atau mata batin tersebut, tetapi karena mata batinnya masih tertutup sehingga mata batin tersebut atau indera keenam itu tidak bisa dimaksimalkan. Nah, karena itu ada tata cara khusus agar mata batin tersebut bisa terbuka, dan salah satunya adalah dengan riyadhah. Menurut meminjam bahasa Imam Al-Ghazali, itu adalah riyadhah. Nah, riyadhah ini bisa dikatakan sebagai sebuah laku ritual semacam tirakat dengan amalan-amalan tertentu atau wirid-wirid tertentu dan dengan cara-cara tertentu yang pada intinya riyadhah ini bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mensucikan hati kita dari kotoran-kotoran dan untuk membuka mata batin kita. Inilah fungsi dari riyadhah atau amalan-amalan yang akan dijelaskan caranya berikut ini. Nah, adakah di antara teman-teman sekalian yang ingin sekali mata batinnya terbuka? Saya kasih tahu, ada manfaat yang bisa Anda peroleh dengan mata batin terbuka, tetapi juga diimbangi dengan bahaya yang akan mengintai Anda ketika Anda memiliki mata batin atau mata batin Anda terbuka. Nah, kira-kira apa manfaat dari mata batin yang terbuka itu? Yang jelas, ketika Anda mempunyai indera keenam atau mata batin Anda terbuka, maka salah satu keuntungan atau salah satu keistimewaan Anda adalah Anda akan bisa melihat atau menangkap hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, misalnya setan ataupun hal-hal gaib lainnya. Intinya ada banyak hal yang tidak bisa dilihat oleh indera biasa, tapi bisa Anda lihat ketika Anda memiliki indera keenam atau mata batin Anda terbuka. Itulah salah satu manfaat dari mata batin yang terbuka. Lalu kira-kira apa bahaya dari mata batin yang terbuka ini? Nah, bahaya dari mata batin yang terbuka ini ada beberapa dan juga sangat menurut saya itu membuat kita takut. Memang melihat dari manfaatnya, kita ingin sekali mata batin kita terbuka karena bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Tetapi ketika melihat bahaya dari mata batin yang terbuka, tentu saja kita akan ketakutan dengan terbukanya mata batin kita. Nah, untuk sekedar pertimbangan saja bagi Anda sekalian yang ingin mata batinnya dibuka atau terbuka, ketahuilah bahwa ada beberapa bahaya yang berpotensi terjadi kepada Anda. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa stres. Nah, teman-teman sekalian, bahaya pertama ketika mata batin Anda terbuka itu adalah Anda bisa mengalami sebuah stres, sebuah perubahan pada psikologis Anda, pada mental Anda. Kenapa? Karena ketika mata batin Anda terbuka, Anda akan bisa melihat hal-hal gaib, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Kemudian Anda melihatnya. Contohnya, Anda melihat jin, melihat hantu, setan, dan lain sebagainya. Nah, ketika mental Anda tidak siap dengan melihat semua itu, tentu saja Anda akan ketakutan, Anda akan mengalami stres. Karena itu perhatikan, jika Anda yang benar-benar ingin mata batin Anda terbuka, maka siapkan mental Anda. Yang kedua, mengalami ketakutan. Ketakutan dalam arti di sini adalah ketakutan yang sangat takut kepada sosok yang menyeramkan. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan tadi, ketika mata batin kita terbuka, kita akan bisa melihat hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Karena itu, ketika kita melihat sosok jin, misalnya sosok setan dan lain sebagainya, itu nampak kepada kita, kita akan mengalami ketakutan. Dengan syarat apabila kita tidak siap mental, dan juga apabila kita adalah orang yang penakut. Karena itu, siapkan mental Anda untuk benar-benar membuka mata batin. Jika Anda punya niat yang kuat, insya Allah masalah ini akan teratasi. Yang ketiga, rentan diganggu oleh makhluk halus. Nah, teman-teman sekalian, ketika Anda sudah membuka mata batin Anda, maka Anda akan rentan diganggu oleh makhluk halus. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa
Dengan terbukanya mata batin Anda, maka Anda akan bisa melihat hal gaib termasuk hantu, setan, jin dan lain sebagainya. Nah, ketika Anda bisa melihat mereka, maka mereka menurut ahli supranatural, mereka juga bisa merasakan apa yang Anda alami. Jadi, Anda terbuka mata batinnya, maka hantu-hantu atau setan-setan itu juga merasakan bahwa Anda bisa melihat mereka. Karena itu mereka akan berlomba-lomba untuk mendekati Anda, untuk mengganggu Anda, bahkan untuk merasuk ke dalam tubuh Anda. Tidak hanya satu atau dua, tapi bisa puluhan, ratusan, bahkan ribuan makhluk halus atau setan atau jin yang akan mengganggu Anda ketika mata batin Anda terbuka. Ini adalah bahaya yang ketiga. Yang keempat, mudah kerasukan. Nah, jadi teman-teman sekalian, efek dari bahaya yang ketiga tadi itu adalah Anda akan mudah kerasukan. Kerasukan makhluk halus, kerasukan jin, kerasukan setan. Nah, kenapa Anda bisa mudah kerasukan? Pertama, selain Anda bisa melihat mereka dan mereka mengetahui dan merasakan bahwa Anda bisa melihat mereka, orang yang rentan, orang yang mata batinnya terbuka dan rentan kerasukan ini adalah orang yang imannya lemah. Jadi ketika imannya lemah, kemudian mata batinnya terbuka, maka dia akan rentan kerasukan makhluk halus. Karena itu, ketika Anda ingin membuka mata batin Anda, maka siapkan iman Anda sekuat mungkin untuk membentengi diri Anda dari gangguan jin atau setan-setan yang ingin menggoda manusia. Nah, itulah teman-teman sekalian 4 bahaya jika mata batin kita terbuka. Nah, 2 bahaya pertama, stres dan ketakutan, itu berhubungan dengan kesiapan mental. Jika mental Anda tidak siap, maka Anda akan berpotensi mengalami 2 hal tersebut. Tetapi yang 3 dan 4 ini berhubungan dengan iman. Ketika iman Anda tipis, iman Anda lemah, maka Anda akan mudah kerasukan dan mudah diganggu oleh makhluk halus ketika mata batin Anda terbuka. Karena itu, solusi untuk mengatasi hal ini adalah pertama, siapkan mental. Yang kedua, tingkatkan iman dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman sekalian, bagaimana dengan pertimbangan manfaat dan bahaya tadi? Apakah Anda masih ingin memiliki mata batin atau memiliki indera keenam? Atau apakah Anda ingin mata batin Anda terbuka sehingga Anda bisa melihat hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa? Nah, jika Anda masih ingin, maka saya akan meng-share 5 tahap atau 5 langkah yang bisa Anda lakukan untuk membuka mata batin Anda sendiri. Jadi Anda melakukan ritual ini sendiri dan upaya ini insya Allah akan berhasil jika Anda istiqomah. Tetapi tentu saja saya tidak menjamin keberhasilan dari laku riyadhah ini. Karena apa? Karena setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda-beda dalam hal iman. Orang yang imannya kuat mungkin akan mudah, akan dalam waktu singkat ketika melakukan riyadhah ini insya Allah akan langsung terbuka mata batinnya. Tetapi bagi imannya yang masih lemah, masih tipis, maka pertama-tama dia harus menguatkan imannya terlebih dahulu baru melakukan riyadhah ini. Dengan demikian insya Allah riyadhah ini akan berhasil membuka mata batin Anda. Lantas kira-kira apa 5 langkah tersebut? Silahkan tonton terus videonya berikut ini. Yang pertama, mantapkan niat dan hati. Nah, jadi teman-teman sekalian, jika memang kalian ingin sekali mata batin kalian terbuka dengan entah alasan apapun, apakah ingin dengan mata batin terbuka itu Anda ingin lebih khusyuk dalam beribadah atau lain sebagainya, wallahu a'lam, hanya Anda dan Allah yang tahu, maka Anda perlu memantapkan niat dan menguatkan tekad Anda. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu dilihat atau tergantung dari niatnya. Seberapa kuat Anda punya niat untuk membuka mata batin Anda, maka kemungkinan besar untuk berhasil semakin tinggi. Tetapi jika niat Anda setengah-setengah, maka kemungkinan untuk gagal akan juga lebih besar lagi. Karena itu langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memantapkan niat dan menguatkan tekad Anda. Yang kedua, jika niat Anda sudah kuat, tekad Anda sudah gigih, sudah kokoh, maka langkah kedua, bangunlah setiap subuh, sebelum subuh sampai matahari terbit, jangan tidur lagi. Setelah salat subuh, amalkan sebuah amalan yang sangat-sangat ringan. Saya yakin Anda pasti hafal, yaitu surat Al-Ikhlas. Nah, bacalah surat Al-Ikhlas tersebut menjelang matahari terbit. Jadi sebanyak-banyaknya, tidak perlu dihitung berapa, yang jelas sebanyak-banyaknya. Kemudian pada sore harinya ketika matahari akan terbenam, baca lagi surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya. Ini adalah amalan pertama untuk
membuka mata batin diri Anda sendiri. Jadi bangun sebelum subuh, sholat subuh, kemudian jangan tidur dan baca surat Al-Ikhlas sebanyak mungkin. Kemudian sebelum matahari terbenam, sebelum sholat maghrib, antara asar dan maghrib, perbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Itu adalah langkah yang kedua setelah niat Anda benar-benar kuat. Yang ketiga, sedekah. Nah, teman-teman sekalian, ketika Anda sudah mengamalkan surat Al-Ikhlas tersebut, maka imbangi amalan ibadah tersebut dengan sedekah. Sedekah ini adalah sebuah amal ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sedekah adalah amalan yang sangat utama dalam Islam. Bahkan kita dianjurkan untuk setiap hari bersedekah walaupun tidak dengan uang. Bahkan di dalam sebuah hadis dijelaskan sedekah itu bisa dilakukan dengan sholat duha untuk sedekah kepada diri sendiri, kemudian menolong orang naik ke kendaraannya, memberi petunjuk atau memberi arahan kepada orang yang bertanya tentang tujuannya dan lain sebagainya. Jadi intinya sedekah itu tidak harus berupa uang. Jika Anda tidak punya uang untuk bersedekah pada hari itu, maka lakukanlah kebaikan. Apapun kebaikan itu, walau hanya membuang duri dari tengah jalan, itu sudah dianggap sedekah. Karena itu tidak ada alasan bagi Anda untuk tidak bersedekah karena tidak punya uang. Ini adalah amalan pelengkap untuk membuka mata batin diri Anda sendiri. Perbanyak sedekah. Yang nomor 4, wirid. Nah, wirid seperti apakah yang menjadi amalan membuka mata batin ini? Selain wirid surat Al-Ikhlas tadi yang dibaca sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, Anda juga perlu setiap malam melakukan wirid, sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, dan surat Al-Fatihah 100 kali. Nah, baca baca tiga amalan tersebut 100 masing-masing 100 kali setiap malam secara istiqomah. Ini adalah amalan pelengkap, amalan memperkuat untuk menambah kesuksesan Anda atau peluang Anda untuk terbuka mata batinnya. Yang nomor 5, istiqomah. Nah, jadi teman-teman sekalian, jika Anda ingin mata batin Anda terbuka, maka kunci dari riyadhah yang saya jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 4 tadi itu ada pada istiqomah. Ketika Anda istiqomah mengamalkan wirid maupun surat Al-Ikhlas tadi, maka insya Allah peluang besar untuk berhasil membuka mata batin diri Anda sendiri akan semakin besar. Tetapi jika Anda tidak istiqomah, maka riyadhah yang Anda lakukan dari tahap 1 sampai 4 itu akan sia-sia saja, akan percuma saja. Karena apa? Karena kunci dari sebuah kesuksesan itu adalah istiqomah. Kunci dari sebuah amalan itu adalah istiqomah. Jadi ketika Anda istiqomah, insya Allah Anda akan mengalami atau akan memperoleh apa yang Anda inginkan. Termasuk Anda ingin misalnya mata batin Anda terbuka, maka istiqomahlah mengamalkan wirid-wirid tadi. Dan sebagai catatan ya, saya lupa menjelaskannya. Nah, wirid atau amalan riyadhah tadi yang saya jelaskan tadi itu dilakukan selama minimal 1 tahun penuh. Jadi selama 1 tahun itu Anda harus istiqomah mengamalkan amalan yang telah saya jelaskan tadi. Lantas bagaimana jika dalam 1 tahun ternyata Anda tidak memiliki tanda-tanda mata batin Anda terbuka? Maka Anda perlu melanjutkannya lagi sampai Anda berhasil atau sukses memperoleh apa yang Anda inginkan tersebut. Jadi minimal untuk mengamalkan amalan tadi itu adalah 1 tahun. Nah, itulah teman-teman sekalian 5 langkah mudah dalam upaya membuka mata batin diri Anda sendiri. Memang terdengar sangat mudah dan sangat ringan, tetapi pada aplikasinya ini sangat-sangat berat sekali, terutama terkait dengan istiqomah. Nah, karena itu belajarlah untuk istiqomah. Kunci dari istiqomah hanya satu, yaitu niat. Kembali ke langkah pertama tadi, niat. Niatkan diri Anda, niatkan apa? Niatlah yang kuat, yang kokoh, yang mantap gitu, yang tidak akan berubah-ubah. Kembali kepada niat. Demikian yang bisa saya share pada video kali ini seputar masalah cara membuka mata batin diri sendiri dengan surat Al-Ikhlas. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada teman-teman yang punya pandangan berbeda atau pemahaman berbeda, silahkan tulis di komentar untuk menambah wawasan terutama saya tentang cara membuka mata batin. Jadi kita bisa saling berbagi informasi, saling berbagi ilmu dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.